Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah, para peserta kajian fikih yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita dapat bersua kembali di ruang Zoom dalam program kajian fikih. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul Islam rahimakumullah, kita masih membahas atau mengkaji kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdillahi Al-Fauzan. Hafizahullah Ta'ala, semoga Allah senantiasa menjaga beliau. Kita masih membahas tentang masalah ya kewanitaan, yaitu tentang istihadoh. Istihadoh ya, atau hukum-hukum seputar darah rusak. Ya, jadi istihadah itu artinya darah rusak. Kalau haid, kalau haid itu darah kebiasaan ya, darah darah kebiasaan wanita ya, darah yang normal ya, kebiasaan wanita, eh, darah tabiat wanita. Sedangkan darah istihadah adalah darah yang rusak ya, bukan darah kebiasaan wanita. Bagaimana hukum-hukumnya? Ya. Jadi istihadah ini adalah darah yang keluar yang bukan pada waktu haid ya, bukan pada waktu haid ya, itu darah istihadah. Misalnya anggaplah seorang wanita itu biasa haidnya itu misalnya sepekan ya, itu sudah berlangsung lama, misalnya sepekan dalam sebulan, lalu kemudian setelah beberapa lama kemudian tiba-tiba darahnya itu keluar lebih dari sepekan, misalnya 2 pekan atau lebih, maka yang lebih dari sepekan ini dari kebiasaannya itu dinamakan darah istihadah. Darah istihadah yaitu darah yang rusak. Ya, bagaimana hukumnya akan kita bahas pada malam hari ini. Ya, jadi jika sekiranya darah yang keluar dari seorang wanita itu terus-menerus ya, atau sebagian besar waktunya itu lebih banyak darah darah yang keluar daripada darah yang tidak keluar, ya, maka eh, terkadang wanita tersebut bingung membedakan kapan ini dinamakan darah istihadah, kapan dinamakan darah haid, ya, sehingga dia bingung untuk menentukannya, ya. Eh, Oleh karena itu di sini disebutkan bahwasanya orang atau wanita yang sedang terkena ya penyakit istihadah atau darah yang keluar bukan di waktu-waktu haidnya, itu ada 3 keadaan. Jadi wanita yang istihadah ya, maka mereka memiliki 3 keadaan. Yang keadaan pertama yaitu wanita itu memiliki kebiasaan waktu-waktu keluarnya darah haidnya. Dia sebelum terjadinya darah istihadah yang keluar dari wanita tersebut, dia sudah memiliki siklus haid yang teratur. Misalnya dia itu keluar darah haidnya itu misalnya sepekan, 7 hari atau 6 hari setiap bulannya, ya, maka ini dinamakan dia memiliki eh, siklus ya haid yang tetap ya, yang sudah eh, waktunya itu sudah apa namanya, sudah tetap ya, itu ya, misalnya
keluarnya itu biasanya di awal bulan atau di tengah bulan misalnya, dan dia mengetahui jumlah harinya dan waktu-waktunya, maka ini dinamakan wanita itu memiliki apa namanya siklus haid, ya, atau memiliki waktu haid itu yang tetap. Maka jika dia terkena darah istihad atau terkena penyakit, ya, yaitu keluarnya darah istihad atau darah rusak, ya, dari dirinya, dari maaf dari kemaluannya, maka dia ketika itu harus meninggalkan sholat, tidak boleh berpuasa, ya, selama hari yang biasa keluar darah haidnya itu. Misalnya yang biasanya darah haidnya itu keluar sepekan, lalu kemudian dia terkena istihadah, maka anggaplah istihadahnya itu lebih anggaplah setelah haidnya itu 7 hari terus berlanjut sampai 2 pekan sampai 3 pekan atau lebih daripada itu, maka kelebihan dari 7 hari yang biasanya keluar darah haidnya setiap bulannya itu, maka kelebihan harinya itu, apa kelebihannya sepekan atau 2 pekan dan seterusnya, maka dinamakan darah istihadah. Ya, ya jika itu sudah dipastikan darah istihadah karena sudah lewat dari lama dari kebiasaan darah haid itu keluar, yaitu sepekan, atau kan pada umumnya wanita itu haidnya sepekan atau 6 hari dalam sebulan, itu pada umumnya, ya. Kita menghitung saja secara umumnya, yang mengambil patokan secara umumnya kebiasaan wanita itu sepekan, 6 hari atau 7 hari keluar darah haidnya setiap bulannya. Maka jika lebih daripada 7 hari atau 6 hari itu, misalnya dia terus keluar darahnya sampai hari ke-10, sampai hari ke berapa, misalnya hari ke-20 dan seterusnya, maka itu dinamakan darah istihadah. Ya, karena darah istihadah ini berbeda dengan darah haid, dalam hukumnya juga berbeda, maka wanita yang terkena istihadah atau keluarnya darah penyakit itu, maka tetap dia wajib melaksanakan sholat dan wajib eh, berpuasa, ya, seandainya itu adalah puasa wajib. Ya. Dan jika seseorang itu yang terkena penyakit istihadah berhenti dari sucinya atau berhenti telah habis darah haidnya, maka dia hendaklah bersegera mandi, ya, mandi wajib atau mandi besar untuk menghilangkan hadas besar pada dirinya, yaitu apa namanya haid, ya. Arti mandi dengan niat menghilangkan apa namanya untuk mensucikan diri dari haid, ya. Lalu seseorang itu setelah mandi dia melaksanakan sholat, ya, lalu melaksanakan sholat. Adapun darah yang tersisa itu atau kelebihan darahnya itu, maka itu dianggap darah istihadah atau darah penyakit. Tentang darah istihadah ini pernah terjadi di zaman sahabat, ada yaitu Ummu Habibah, ya, pernah terkena istihadah ini atau keluarnya darah darah rusak dari dirinya. Maka Nabi bersabda kepada Ummu Habibah, umkusi qadra maka tahbisuki hayyadatuki, ya, adalah kamu apa namanya umkusi tinggal, ya, seberapa lama biasanya haid itu keluar. Ya, artinya jika haid itu kebiasaannya sepekan atau 6 hari, maka hendaklah kamu ketika itu tidak melaksanakan ibadah selama hari itu, selama beberapa hari itu. Tidak artinya tidak apa namanya tidak sholat, tidak puasa dan yang semisalnya. Summa tasili wa sholli, ya, rawahu Muslim, ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian hendaklah kamu itu mandi, ya, mandi wajib, ya, menghilangkan hadas besar, dan sholatlah kamu. Ya, ini menunjukkan bahwasanya uh, Ummu Habibah pernah terkena istihadah, ya, darah istihadah, penyakit penyakit istihadah sehingga keluarlah darah istihadah itu. Lalu Nabi menyuruh untuk melaksanakan sholat, untuk tidak melaksanakan sholat ataupun puasa, eh, sekedar
atau selama kebiasaan keluarnya darah haidnya itu sebelum dia terkena penyakit. Kemudian diperintahkan untuk melaksanakan untuk mandi setelah sudah suci dari haid, meskipun darah istihadah dari istihadah masih keluar, maka Nabi tetap menyuruh untuk mandi besar ya atau mandi wajib untuk menghilangkan haid besar dan melaksanakan sholat. Ya, Nabi juga pernah bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubais, yang mana Fatimah juga terkena apa namanya penyakit istihadah, yaitu keluarnya darah rusak dari dirinya, dari kemaluannya. Maka Nabi mengatakan inna majalika ya, sesungguhnya inilah darah darah rusak, walaysa bihid, dan bukan darah haid. Fa idza aqbalat haidatuki, ya, apabila datang masa haidmu pada salat, maka hendaklah kamu tidak melaksanakan salat. Ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kemudian keadaan yang kedua, ya, bagi orang yang keluar darah kotorannya atau darah rusaknya itu, yaitu keadaannya adalah jika dia tidak memiliki kebiasaan keluarnya itu darah haid. Ya, maksudnya darah haidnya itu tidak teratur, ya, terkadang sepekan, terkadang 2 pekan misalnya, terkadang 10 hari, terkadang dikeluar di pekan pertama, kadang dikeluar di pekan ketiga dan seterusnya. Namanya dia tidak memiliki waktu-waktu yang sudah dia tidak memiliki apa namanya kebiasaan, ya, waktu keluarnya darah kebiasaan itu, karena tidak apa namanya tidak stabil, ya, kadang misalnya kadang 7 hari, kadang 6 hari, kadang 5 hari misalnya, atau kadang 10 hari, ya. Ini artinya menunjukkan bahwasanya dia tidak memiliki apa namanya atau dia wanita ini ya tidak memiliki kebiasaan keluar darah haidnya itu, artinya tidak teratur, ya. Ikhwatul Islam, azakumullah, ya. Ya, di sini disebutkan bahwasanya perbedaan antara darah haid dan darah istihadah. Ya, istihadah, darah haid itu dia warnanya hitam, ya, hitam, hitam apa namanya? Ya, warna hitam. Kemudian dia kental dan ada baunya sedikit, ya, ada baunya, ya, bau-bau amis, ya. Sedangkan darah istihadah atau darah rusak itu warnanya bukan hitam tapi merah, kemudian dia encer, ya, tidak tidak apa namanya tidak kental tapi encer. Yang ketiga, darah istihad itu atau darah rusak itu tidak ada baunya, ya, darahnya baunya biasa saja, beda dengan darah haid itu baunya ada, ya, artinya bau yang kurang sedap, ada royah, ya, tapi di sini royah yaitu royah dam, ya, royah artinya aroma darah, aroma darah. Islam, azakullah, yaitu terkait jadi keadaan yang kedua bagi wanita yang kondisi ini, ya, yang mana dia tidak memiliki waktu-waktu kebiasaan keluarnya haid, tetapi dia bisa pada haid, bukan. Tapi dalam kondisi dua ini, wanita itu dia tidak mengetahui tentang berapa jumlah hari biasa haidnya, begitu juga waktu-waktu keluarnya, maka jika dia mampu bisa membedakan mana darah haid, mana darah nifas, ya, istihadah, maka itu yang jadi patokannya. Tetapi jika dia tidak bisa, yaitu nanti itu juga dalam keadaan ketiga tidak akan dijelaskan. Jadi sedikit perbedaan antara darah haid dengan darah istihadah. Darah haid itu warnanya hitam, sedangkan darah istihadah itu warnanya merah. Kemudian dari darah haid itu apanya dia kental, ya, sedangkan darah istihadah itu tidak kental. Kemudian darah haid itu memiliki bau, ya, ada aroma-aroma yang bau, ya. Sedangkan darah 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 istihad itu tidak memiliki bau, ya, tidak memiliki bau darah. Itu terkait tentang
apa namanya tentang keadaan orang yang terkena penyakit istihadah yaitu keluarnya darah bukan pada waktu-waktunya. Ya, ikhwal Islam azakullah. Ya, sebagaimana Nabi pernah bersabda tentang sifat-sifat darah haid itu, ya, Nabi mengatakan fa in idza kana damul haid fa innahu aswalu yu'raf famsaki anis shalah. Ya, fa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Ini hadis riwayat Abu Dawud dan Nasai yang disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Jadi hadisnya hadis yang sahih. Bahwasanya Nabi pernah bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubeish, ya, yang terkena penyakit istihadah itu, maka Nabi mengatakan apabila darah haid itu maka darah haid itu berwarna hitam dan dikenal, ya, sudah dikenal bahwasanya darah itu darah haid misalnya, sudah orang-orang sudah tahu darah haid, ya, karena dia berwarna warna hitam. Ya, itu tentang ciri-ciri darah haid. Ya, adapun adapun yang berwarna merah, ya, tidak ada apa namanya sifat-sifat di situ, sifat-sifat daripada atau ciri-ciri dari darah, ya, darah haid, ya, tidak ada ciri-cirinya, ya, ikhwatul Islam azakumullah. Jika tidak ada ciri-cirinya maka ketika itu, ya, di sini disebutkan, ya, tidak bisa membedakan mana darah haid ataupun darah nifas, maka ketika itu dia kembali kepada kebiasaan keluarnya darah wanita, ya, atau kebiasaan keluarnya darah dari seorang wanita itu dari kemaluannya itu pada umumnya itu 6 atau 7 hari dalam sebulan. 6 atau 7 hari dalam sebulan. Ya, oleh karena itu dalam kondisi ini orang tersebut, ya, wanita tersebut ketika itu dia apa namanya tidak melaksanakan sholat ataupun ibadah seperti puasa, ya, ataupun sholat, ya. Kenapa? Ya, karena 6 atau 7 hari itu dianggap eh, pada umumnya wanita itu dia haid itu 6 sampai 7 hari. Ya, jika demikian maka jika keadaan yang ketiga ini, jika dia tidak memiliki darah, kebiasaannya itu kapan siklus darahnya tidak tetap dan seterusnya, eh, maka dan juga dia tidak memiliki juga kemampuan untuk membedakan mana darah haid, mana darah yang bukan haid atau darah istihadah, maka ketika itu dia mengikuti kebiasaan wanita pada umumnya, berapa hari keluar darahnya dalam sebulan. Ya, biasanya 6 sampai 7 hari, berarti 6 sampai 7 hari dia tidak boleh berpuasa atau tidak boleh melakukan ibadah yang lainnya seperti sholat. Setelah selesai daripada itu maka diperbolehkan untuk ya, jika jika dia sudah lebih dari 7 hari, ya, maka ketika itu dinamakan darah istihadah, maka tetap dia melaksanakan ibadah ibadah seperti sholat dan berpuasa. Ya, sebagaimana hadis Nabi kepada Hamna binti Qubais Jahsh, innama hiya raqdatun minasyaitan, ya, sesungguhnya darah yang keluarnya itu, ya, raqdah, ya, raqdatun minasyaitan ini seperti pukulan, ya, pukulan daripada syaitan, maka hendaklah kalian atau kamu itu eh, maka jadikanlah haid kalian itu 6 sampai 7 hari. Kemudian setelah itu kau mandi, mandi besar atau mandi wajib untuk menghilangkan hadas, ya. Eh, Kemudian setelah itu diperintahkan bisa untuk melaksanakan ibadah sholat setelah dia mandi junub. Jadi intinya ikhwan Islam wazakumullah, ini keadaan yang ketiga bagi orang yang terkena penyakit istihadah, yaitu keluarnya darah yang bukan pada waktu-waktunya. Ya, ikhwatul Islam azakumullah, itu ya terkait tentang masalah istihadah. Ya, jadi ada 3 keadaannya.
tolong diperhatikan baik-baik ya, khususnya bagi wanita agar tidak salah dalam melakukan amal ibadah. Ya barangkali ini dulu yang bisa kami sampaikan terkait tentang istihadah ya. Silakan kalau ada yang bertanya dipersilakan. Bisa langsung atau lewat room chat. Baik, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini saja dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita pelajari. Ya, kami akhiri. Dan sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan katsira pada para peserta yang sudah hadir dalam kegiatan kali ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya dan ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kami juga ucapkan jazakumullah khairan para donatur yang sudah berpartisipasi terlaksananya kegiatan kali ini. Kajian rutin ini semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik. Kami akhiri kegiatan kali ini kajian kita dengan membaca doa untuk majelis. Subhanallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.